Oke, balik lagi di podcast obrolan gak perlu, asal nyeblak, asal nyablak. Sekarang gua ditemenin malam minggu, hujan pula, ditemenin sama cewek. Yaitu, halo, Halo, namanya siapa? nama aku Anggi. Anggi. Gi, lu umur berapa Gi? Aku 25. Oh 25. Iya. Kerja lu di mana sekarang? Kerjaan lu di mana? Aku di hotel. Oh di hotel. Iya. Oke, dia kerja di sebuah hotel bro. Gi, gue pengen nanya deh. Profesi lu sebagai kerja di hotel itu dunianya gimana Gi? Ya dunianya sih buat aku tuh berat sebenarnya. Berat. Berat. Kenapa? Ya berat itu dalam artian ya satu kita juga harus nanggung resiko. Kedua kita juga harus apa ya pinter-pinter juga sih kalau kerja di hotel. Pinter apa tuh? Karena kita juga satu pegang uang orang dan kedua juga kita nggak bisa asal salah. Oh. Jadi setiap profesi itu memang ada risikonya ya? Iya. Gue pengen nanya deh. Dari lu di hotel itu, lu ada sampingan gak sih selain di hotel? Kalau sampingan sih ada ya. Ada. Ada. Apa tuh? Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Harus dong. Nanti kalau dikasih tahu banyak. Oh iya, banyak yang Kan booking. nggak hanya satu. Oke. Nah, dari sampingan lu itu, kalau lu pikir ya, salary-nya gedean mana sih? Sebenarnya sih lebih gedean sampingan dibanding Sampingan ya? harus nunggu gaji bulan. Lu, kalau boleh tahu nih, sampingannya apa sih? Sampingannya, Iya. ya itu main aplikasi hijau. Oh, aplikasi hijau. Ah, Itu sehari, lu dapat berapa kira-kira? ya hitungannya kalau misalkan lagi rame ya bisa ngelebihin dari 3.000 atau 4.000. Gokil bro. Terus? Ya kalau lagi rame ya mungkin kalau untuk puasa ini memang lagi enggak dulu karena kan memang puasa. Mungkin nanti lah setelah habis lebaran mungkin baru mulai lagi. Aplikasi hijau itu, lu nemuin berapa orang macam? Maksudnya kayak karakternya pasti beda-beda dong. Iya. Ada yang enak, ada yang enggak. Ya kebanyakan sih ya alhamdulillah ya. Hmm. Namanya kenal sama dunia aplikasi hijau itu tadinya kita memang kenal cuma via aplikasi hijau. Kesini dan akhirnya dia nyaman, kita tukar by WA. Lu ada matok gak sih? Matok harga gitu? Pasti ada dong. Ada. Gue tebak ya. Di angka 5 Enggak. Itu salah. bawah. Itu paling minim tuh di atas 1.000. Di atas 1.000 cuy. Untuk durasi berapa? Itu untuk durasi 1 kali main aja. Tapi lu nentuin nggak untuk timingnya? Enggak. Nggak Itu nentuin? enggak ada jam, enggak ada waktu. Oh, rata-rata emang gitu? Ya, beda dong sama yang lain. Kalau yang lain itu kan kebanyakan pakai durasi diatur jam sama waktu. Kalau aku enggak. Dari sekian banyak tamu lu, paling lama dalam sekali main berapa Itu bisa durasinya? hitungan 1 jam. Itu 1 jam itu dengan berbeda harga ya. Itu dengan berbeda harga dengan 1 jam. Itu kalau misalkan dia minta dengan 1 jam itu bisa di atas 3.000 Wah, gila. 1 jam. Tapi itu bukan orang-orang Indo. Itu orang-orang luar. Bule. Bule kebanyakan. Lu kuat sama bule? Karena beda, bule sama Nigeria itu beda. Tapi lu pernah sama negeri ya? Enggak pernah. Pernah sempat itu sekali mau. Terus? Cuma begitu nyampe kamar, lihat dia dengan dari foto via WA itu, dia tuh putih. Oke. Mungkin karena efek lah ya. Efek lah. Filter sekarang kan zamannya filter ya. Nah, Terus? filter Instagram tuh sendiri lah ya. Ah. Kita datang itu di satu lokasi daerah Jakarta. Oke. Tapi lu jadi saat itu lu jadi main nggak? Enggak. Kenapa? Pas begitu dia buka pintu, aku langsung bilang, oh maaf sorry cancel. Aku nggak mau. Kenapa? Karena orang Niger itu beda dengan sama orang bule. Kalau sama bule, lu kuat sama bule? Karena bule itu kan dia itu kan walaupun gede tapi dia barangnya lembek, beda sama Nigeria. Keras ya? Nah, kalau Nigeria kan walaupun gede dia keras.
Ah. Itu Nigeria. Tapi lu ada kepuasan tersendiri nggak sih ketika sama main sama bule? Enggak sih, beda, lebih puas ke pacar sendiri dibanding sama orang lain. Karena lu mainnya pakai hati. Ah. Oh, Kalau sama pacar kan mainnya sama pakai hati. pakai hati. Tapi kan kalau sama mereka pakai perasaan. Bas. Dari sekian bule itu deh lu pasti pakai pengaman dong ngomongin nggak? Pasti dong. Pasti ya. Karena kan itu buat jaga-jaga. Belum tentu si laki-lakinya dengan semen itu bersih. Kita kan Iya. nggak tahu. Nah, tapi lu pernah ngalamin kepuasan gak sih? Maksudnya selain sama pacar lu ya, sama bule-bule ini lu pernah nggak ngerasain puas dalam? Nggak pernah ngerasain puas? Karena beda, lebih baik sama pacar dibanding sama orang lain. Bedanya apa? Karena kan kalau sama pacar sendiri itu kan pakai hati. Mau sama mau ya. Itu dia. Sukanya memang tipe-tipikal dia karena kulit sawo matang dan badannya kecil. Karena sempet ada satu orang, dia bule Prancis. Waktu dia stay di Indo, waktu dia stay di tempat kerja, cewek yang putih tuh bagi dia tuh di daerah dia tuh udah kayak bidadari. Itulah. Sempet ada satu bule cerita seperti itu. Karena dulu Anggi pribadi waktu terjun ke Bali itu ya, itu sempat punya memang simpanan orang sana. Itu enggak semua tuh seperti itu. Enggak semua seperti itu. Tergantung dari si ceweknya. Kalau si ceweknya bisa bikin dia nyaman dengan cara attitude dia sopan, pasti dia akan lebih sayang sama kita. Tapi kalau dengan si perempuan itu seperti itu, pasti dia akan kasar. Biasanya dia itu bule itu kayak ngimbangin si perempuannya nggak sih kadang? Kadang kalau cewek galak biasanya bulenya lebih galak nih. Enggak ya? Enggak. Ngerasain tuh pacaran sama bule 2 tahun masalahnya. Itu enggak. Setelah si cewek itu dekat sama si orang bule, itu akan dijadikan ratu. Apa yang si perempuan itu minta akan diturutin. Pantes ya ketika orang bule itu nenteng-nentengnya tas-tasnya tas mehong-mehong ya. Itu dia. Oh. Tapi ketika si cewek itu udah bikin si bule itu Nyaman. dengan kata-kata kasar, perempuan yang bikin dia udah nggak nyaman, dia akan kasar. Tapi kalau si perempuan itu yang bikin dia nyaman, kasarnya bikinlah dia, apa sih yang buat kamu nyaman sama aku gitu kan. Karena kamu baik sama aku, kamu perhatian sama aku tulus dan nggak sama kayak perempuan lain gitu. Sampai sekarang pun juga Anggi memang masih ada chattingan sama orang bule itu. Ini kan di bulan Ramadan nih. Mungkin nggak kayak hari biasa ya lo dalam buka aplikasi hijau itu ya. Kadang kalau iseng-iseng ya sering buka. Nah, di Ramadan ini lu udah dapat berapa? Hari ini mungkin enggak. Karena nggak mau. Hari ini kosong ya? Karena memang lagi nggak fokus ke situ dulu. Oh, lagi fokus agak kerja ya. Lu ada pikiran untuk kayak gue bakal berhenti deh di titik ini gitu? Kemungkinan semua orang juga pasti pengen berubah dong. Pasti. Nggak pengen terjun ke dunia kotor. Betul. Mungkin belum saatnya. Karena berubah itu kan butuh proses, nggak langsung jadi. Iya, betul. Ya kan? Tapi lu ada keinginan untuk itu pasti dong? Untuk berubah sih ada. Cuma untuk sekarang mungkin belum. Mungkin sekarang belum saatnya, baru bisa berubah. Cowoknya biar cepet nikahin kali ya? Enggak juga. Karena dia juga memang lagi fokus kerja. Sekarang gue tanya deh, perbedaannya lokal sama impor? Sebenarnya sih lebih enakan ke lokal ya. Lokal? Dibanding ke impor. Itu lebih enak ke lokal. Karena kalau lokal itu, dia lebih banyak ke gaya. Itu aja. Petakilan ya kalau orang Jawa. Iya kan? Sudah bilang petakilan ya. Petakilan ya. Nah kalau bule paling ya gayanya itu aja paling itu ya. Dia. Ya kan dah. Paling 69 lah ya. Iya 69 benar. Nah tapi iya lu nggak pernah ngerasain bener-bener lu nggak ngerasain pernah puas sama tuh bule? Nggak pernah. Nggak. Aku lebih puas ke pacar sendiri dibanding ke orang lain. Tapi lu keluar dong pasti nggak mungkin nggak? Ya kalau itu ya pasti. Pasti ya. Kalau itu pasti ada lah ya. Biasanya kalau tipikal kayak lu kayaknya mainnya berisik deh. Kok tahu sih? kayaknya kayaknya tipikal orang kayak lu tuh mainnya berisik biasanya. Kok tahu? Tahu lah. Itu gue riset dulu.
Gue riset dulu tuh. Jujur gue tuh dulu waktu bujang tuh gue seminggu 2 kali pasti dugem. Seminggu 2 kali minum dan lain-lain. Tapi kalau untuk sekarang udah enggak lah. sekarang enggak. Sekarang udah berhenti minum, udah berhenti kayak gitu. Ya gue sih hanya pernah mengalami itu gitu. Kalau lo pikir ya, cowok lokal sama impor ternyata lebih enak lokal ya. Iya, lebih enak lokal. Tapi lebih enak lagi sama suami orang. Kenapa lo bisa gitu? Karena lebih enak. Tapi lo pernah berarti dong? Pernah, aku jujur pernah. Sempet juga disamperin sama istrinya. Wah anjir. Ke lokasi satu yang tempat kita check-in. Lu dilabrak gak? Dilabrak. Aku terus terang sama istrinya ngomong. Tapi sebenarnya balik lagi sama lakinya sih sebenarnya. Lakinya sendiri lebih membela orang lain dibanding sang istri. Dengan keadaan istrinya lagi hamil jalan 8 bulan. Wah. Dia datang ke lokasi tempat yang kita lagi check-in. Hai para laki-laki. Jagalah pandanganmu. gua jaga. Dari sekian perjalanan lu pernah menjalani hubungan sama tanda kutip jabat gak sih? Pernah, tapi nggak sempet chattingan atau telepon sama dia. Karena kita by Instagram. Oh by IG, tapi lu pernah ketemu? Dia tinggal di daerah, aku yang datang ke sana, dia yang tiket pulang pergi, hotel itu semua dia yang bayar. Wow. Demi seorang perempuan ya. Karena memang dia jelas status. Dia nggak ada anak, tapi dia udah pisah sama istrinya, dan dia pisah sama istrinya bukan karena ekonomi, karena istrinya sakit. Gue pengen tahu sebenarnya ya. Ketika lu jalani hubungan intim sama tuh orang ya, lu pernah ingat seseorang gak sih, atau cowok lu kek atau siapa? Enggak, kalau aku malah nggak inget ke cowok aku. Aku berpikir inget ke adik, karena adikku tuh perempuan, itu yang aku inget. Jangan sampai jatuhnya kayak aku, cukup akulah yang kotor, yang nakal. Jadi lu bisa nandain gak sih cowok itu mau keluar atau enggak? Bisa. Karena semua laki-laki itu ya yang berhubungan badan dengan aku, itu banyak yang bilang, tapi kalau kamu memang benar bisa, kalau memang kamu bisa bikin punya aku bangun, aku bakal kasih kamu 5 juta malam ini. Wah, gila. Aku jawab lagi, tapi kalau memang misalkan bener kamu punya bangun, deal kamu bakal kasih aku 5 juta. Oke, kayak sekarang. Setelah kita mau berhubungan, itu punya dia langsung bangun. Kita berhubungan badan, itu punya dia langsung keluar. Gak pernah ada yang lama. Gak pernah lama. Rajin jamu dia. Gak rajin jamu dong. Tergantung servis kitanya. Iya sih. Kalau servis kitanya enak, ya kan kita nggak pegang akun sendiri. Oh gitu. Kebanyakan kita tuh dengan pegang aplikasi tuh kebanyakan dia ada entah suaminya yang jual lah. Kebanyakan sih seperti itu ya. Karena pribadi temanku sendiri memang suaminya sendiri yang jual. Mucikari suaminya sendiri? Ya. Itu suaminya yang jual. Dengan keadaan hamil jalan 7 bulan, anak ke-3. Temanku sendiri yang cerita. Wah, gue nggak bisa bayangin sih suami. Karena dia itu kan sistemnya tuh sistem gaji. Kalau mereka tuh sistem gaji itu. Berarti ada manajemennya? Ada. Kalau mereka ada manajemen. Gue nggak tahu sih, sumpah. Gue baru tahu. Zaman sekarang tuh banyak penipuan soalnya. Oh. Nah, lo pernah nggak sih sempet trisam sama orang? Pernah. Trisam? Kuat lo? Kuat nggak kuat? Karena keadaan posisi memang lagi nggak normal. Itu mabok. Oh, mabok. Jadi nggak bakal kerasa. Untuk biaya hidup lu sendiri gimana? Maksudnya dengan gaji lu per bulan sekian, gaya hidup lu naik gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Buat apa sih boros-boros? Karena kita juga punya kebutuhan masing-masing loh. Aku tuh tipikal tuh bukan kayak perempuan sekarang gitu loh. Dikit-dikit harus shopping ke salon. Kalau aku enggak. Aku lebih baik uang itu ditabung untuk masa depan. Adek masih sekolah lu? Adek udah kerja. Udah kerja? Tapi lu tetap wanti-wanti gitu ya? Aku tetap wanti-wanti. Karena adek perempuanku ada 2. Adek perempuanku ada 2. Yang satu masih sekolah, satu lagi udah kerja. Buat aku tuh wanti-wanti banget. Aku bandel, aku tuh masih perhatian dengan keluarga sendiri. Kalau ke pribadi ya, aku lebih kesayang ke keluarga dibanding ke orang lain. Oh. Awalnya lu terjun di dunia kayak gini
Itu kemauan dari hati sendiri. Gue harus bisa apa yang gue pengen. Nggak mungkin gue harus ngandelin orang tua. Jadi lu memang ada kemauan sendiri. Memang kemauan sendiri kalau tanpa dipaksa siapapun. Next target lu apa? Untuk kehidupan lu ataupun ini lu gitu. Next target aku sih bulan ini cuma satu. Apa tuh? Berangkatin orang tua umroh. Udah itu aja. Tapi lu mikir gak sih duit kayak gitu lu berangkatin umroh? Insya Allah. Tapi dengan bukan uang hasil gaji seperti itu ya. Itu dengan hasil gaji kerja. Oke, berarti Bukan hasil dari sama orang, bukan. Itu dengan hasil gaji kerja sendiri. jadi jangan salah paham ya. Dia selain di dunia begitu, dia memang kerja. Itu hanya buat sampingan aja. Jadi yang tadi dia sebutin untuk umroh itu dia hasil gaji halal. Trisam udah pernah, impor, Udah pernah. lokal, Udah semua. BBC udah belum? Udah pernah juga. BBC udah. Itu kan gede cuy. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Emang bisa lah. Enggak sih, gua gak bisa bayangin ya. Badan kecil gitu, dihajar sama lo tau BBC gak sih? Iya kan? Lo kalau lo browsing deh BBC apa gitu, lo baru tahu. Gue baru kasih teka-teki aja sih. BBC, lo cari deh. Nah, oke. Thanks Gi, lo udah datang di podcast gue. Dia seperti ini karena kemauan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Dia mempunyai cita-cita atau impian yang sangat mulia, yaitu memberangkatkan umroh orang tuanya. Walaupun gua kotor, tapi setidaknya gue punya impian yang mulia. Sampai bertemu di next episode di obrolan gak perlu. Asal jeplak, asalnya blak. Bye.